pagi Indonesia. Selamat pagi sahabat-sahabat AI. Ketemu lagi dengan saya Ayatul Humaini dari AHI Entertainment. Nah, hari ini kita akan sharing terkait tentang bagaimana menyusun proposal yang baik dan efektif. Ada banyak keluhan terutama dari mahasiswa yang merasa kesulitan membuat proposal penelitian. Oleh karena itu, kami mencoba sharing bagaimana dan poin-poin apa saja yang harus ada dalam sebuah proposal penelitian. Penelitian yang dimaksud di sini bisa penelitian untuk skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian yang biasa dilakukan oleh para akademisi, baik perguruan tinggi umum maupun PTK/IAIN. Nah, sejauh pengalaman saya memulai riset di tahun 2009 ya, selain riset untuk skripsi dan tesis. Setiap tahun saya lakukan riset beberapa penelitian, biasanya dalam satu tahun antara 4 sampai 8 penelitian. Nah, penelitian ini tentu harus diawali dengan sebuah proposal yang meyakinkan bagi penyandang dana atau bagi dosen pembimbing atau bagi dosen yang menguji proposal kita. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa atau dosen agar proposalnya diterima dan layak untuk didanai oleh si penyandang dana penelitian. Nah, proposal penelitian itu sendiri adalah sebenarnya sebagai satu rencana kerja ya, perangkat kerja yang berisi tentang berbagai unsur, berbagai aspek dalam sebuah proses penelitian yang bisa memberikan argumentasi yang kuat tentang pentingnya riset ini dilakukan. Tentu juga dengan data-data yang harus valid ya. Nah, tujuannya tadi yang pertama menjelaskan proses penelitian, yang kedua menjelaskan kompetensi penelitian pada bidang kompetensi peneliti pada bidang yang dia teliti, yang ketiga tentu tujuannya untuk meyakinkan pembaca atau penilai atau penguji tentang pentingnya riset dilakukan dan bahwa proposal ini memang layak didukung atau diberikan peluang untuk melakukan riset. Nah, ada beberapa unsur yang harus ada dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah judul. Nah, ada banyak orang yang membuat judul itu terlalu panjang, ya, sehingga terkesan seperti spanduk seminar. Nah, butuh kepekaan si peneliti untuk membuat suatu judul yang simple, padat, menarik dan menjelaskan isi dari sebuah proposal. Jadi usahakan proposal itu memang judul itu maksudnya harus dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tidak terlalu panjang, kemudian dia menarik dan dapat memberikan gambaran dari keseluruhan isi sebuah penelitian. Ya, kalau kita lihat misalkan di beberapa buku ini
Oke. Saya contohkan misalkan ada akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Magic Banten. Nah, ini tidak lebih dari 7 kata ya. Jadi memang untuk membuat judul itu sebaiknya tidak lebih dari 12 atau 14 kata ya. Jadi maksimal itu sudah 14 kata, itu sudah maksimal. Dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, semenarik mungkin. Nah, judul itu menggambarkan secara keseluruhan apa yang diteliti dalam penelitian. Lihat contohnya akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Magic Banten. Mungkin bagi orang yang belum tahu, mereka akan tertarik. Loh, apa yang dimaksud, apa yang ada di dalam buku ini? Ada akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Magic Banten. Tentu ada judul-judul yang lain yang lebih menarik ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu rumusan latar belakang masalah. Kalau saya perhatikan dari banyak proposal, terutama proposal skripsi yang dibuat oleh para mahasiswa yang saya bimbing, terutama yang saya uji, banyak sekali latar belakang masalah yang terlalu luas atau terlalu umum ya. Jadi kalau membuat latar belakang masalah itu seperti membuat piramida terbalik, ya. Nah, jadi kalaupun mau menjelaskan hal yang umum itu tidak terlalu banyak, maksimal misalkan setengah halaman ya, atau 1 halaman lah paling banyak. Jadi kalau misalkan kita menjelaskan tentang Islam di Aceh misalkan, jangan terlalu panjang menjelaskan sejarah Islam dari zaman Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, dan seterusnya sampai ke Aceh misalkan. Nah, itu akan terlalu jauh. Jadi jika memungkinkan proposal itu harus to the point ke tema atau topik yang sedang kita kaji ya. Kalau memungkinkan langsung ke Islam di Aceh itu seperti apa perkembangannya, awal mulanya boleh ya. Gitu. Kemudian di dalam latar belakang masalah itu juga harus dijelaskan secara padat ya. Artinya tidak bertele-tele, tidak menjelaskan hal-hal yang di luar topik utama dari penelitian itu. Jadi tadi saya bilang seperti piramida terbalik, kalaupun mau menjelaskan topik itu dalam kerangka yang luas, itu tidak terlalu banyak, ya, cukup di 1-2 paragraf. Kalau misalkan tadi kita membahas tentang Islam di Aceh, atau Islam di Madura, atau Islam di Banten, atau budaya apa misalkan, ya, jelaskan konteks budaya itu atau konteks Islam itu dalam konteks yang umum dalam 1-2 paragraf. Kemudian di paragraf berikutnya sudah mengerucut ke aspek Islam misalkan masuk di Aceh. Kemudian di paragraf-paragraf berikutnya itu sudah fokus pada apa yang akan kita gali di dalam penelitian itu. Jadi hal apa yang menarik dari budaya tertentu di tempat tertentu atau Islam di wilayah tertentu, yang membedakannya mungkin dengan tema-tema sejenis di tempat yang lain. Oke, jadi itu tadi ya. Dalam latar belakang masalah itu betul-betul harus sudah fokus pada apa yang menarik dari tema ini ya, baik itu berdasarkan fakta di lapangan maupun dari sumber-sumber referensi. Nah, kemudian saran saya ketika membuat latar belakang masalah, usahakan di kalimat awal itu tidak mengutip langsung dari satu teori atau satu buku tertentu atau mengutip ayat. Ada beberapa proposal yang saya lihat di kalimat di paragraf awal itu ayat berikut artinya, atau mengutip langsung atau mengambil sumber langsung kalimat itu ngambil langsung dari satu sumber tertentu. Jadi usahakan membuat kalimat dengan kalimat sendiri, ya tentu yang tepat, sesuai dengan tema yang kita buat. Oleh karena itu sebenarnya
ketika seseorang mau membuat proposal, dia harus sudah punya pengetahuan yang cukup tentang tema itu, baik melalui referensi buku, artikel, jurnal, dan sebagainya, maupun dari pengetahuan kita tentang tema itu di satu tempat tertentu. Sehingga ketika kita membuat atau menyusun proposal, di paragraf awal itu kita menjelaskan sesuatu yang sudah ada di dalam kepala kita. Berikutnya di dalam latar belakang masalah itu juga harus ditunjukkan originalitas dari tema yang kita angkat itu, ya, dari penelitian kita angkat itu. Mungkin saja misalkan penelitian tentang budaya tertentu sudah pernah dibahas orang lain, misalkan tentang seni pertunjukan barong di Bali. Nah, sudah ada banyak mungkin yang melakukan riset dengan tema ini. Nah, di dalam latar belakang masalah itulah yang kita kemudian harus menjelaskan aspek originalitas dari tema yang kita angkat, yang membedakannya dengan karya yang lain tadi. Nah, kemudian juga di dalam latar belakang masalah juga perlu kita mengelaborasi dengan teori-teori yang ada. Artinya tidak kemudian latar belakang masalah polos tanpa ada referensi, ya, supaya juga ini karena biasanya penelitian kan ini ya ilmiah gitu. Artinya kita harus punya referensi yang kuat yang mendukung dari argumentasi kita tadi itu. Jadi terutama yang riset lapangan, ya. Artinya kita cuma tidak hanya menjelaskan topik ini dalam konteks budaya setempat setelah kita melakukan satu preliminary research, kemudian kita begitu saja menjelaskan itu tanpa kemudian mengaitkannya dengan fenomena sejenis di tempat lain atau dengan teori tertentu yang mendukung argumentasi kita itu. Jadi perlu ada elaborasi antara fakta lapangan yang menarik tadi, kemudian dengan teori tertentu yang bisa kita gunakan untuk memperkuat dari argumentasi kita itu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ya dari judul latar belakang masalah. Nah, kemudian identifikasi dan pembatasan masalah. Sebelum perumusan masalah, walaupun tidak semua penelitian mengharuskan adanya pembatasan dan identifikasi masalah, tapi ada sebagian yang mengharuskan itu muncul di dalam proposal penelitian. Nah, apa itu identifikasi dan pembatasan masalah? Nah, identifikasi masalah ini adalah kita diharuskan melakukan identifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam topik ini, baik dari aspek historis, aspek antropologis, aspek apapun, ya. Artinya kita menjelaskan, misalkan kita membahas tentang tadi akulturasi Islam dan budaya lokal dalam magic di Banten. Nah, kan tidak mungkin keseluruhan aspek itu kita teliti. Nah, kita identifikasi aja dulu semua aspek yang mungkin kita teliti dalam riset itu. Nah, setelah muncul mungkin 10, 20 atau lebih masalah yang mungkin bisa kita teliti di dalam tema ini, nah, baru kita lakukan pembatasan masalah. Ya, pembatasan masalah karena kita tentu sebagai mahasiswa atau sebagai dosen punya keterbatasan baik dari aspek waktu, aspek anggaran atau dana, dan mungkin juga aspek kemampuan kita, bidang keahlian kita, ya. Artinya disitulah kemudian setelah identifikasi masalah muncul, misalkan ada banyak masalah yang mungkin bisa dilakukan dalam topik ini, ya, sebutkan saja bla 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 1, 10 sampai 20 dan sebagainya. Kemudian kita batasi masalah yang kita teliti ini fokus pada A, B, C atau D. Nah, dari pembatasan masalah itulah kemudian kita akan mudah membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah satu unsur penting dalam proposal penelitian selain judul dan latar belakang masalah. Salah satu aspek yang paling dilihat atau dinilai atau dievaluasi oleh si penguji, ya. Nah, rumusan masalah itu dia harus jelas, padat, dan mudah dipahami oleh orang lain, terutama oleh si penguji atau pembimbing tadi. Jadi rumusan masalah itu dia ya jangan terlalu panjang, dan dalam satu
biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan, ya, walaupun dibolehkan juga dibuat dalam bentuk pernyataan. Nah, rumusan masalah ini boleh dalam bentuk satu pertanyaan saja, satu rumusan masalah saja, boleh dibikin 2, 3 atau lebih dari itu. Tapi umumnya kita buat 1 sampai 3 ya. Nah, kalaupun mau dibuat 1 itu harus menjelaskan masalah apa yang memang akan kita kaji di dalam topik itu. Ya. Dan secara umum akan kita kaji. Nah, mungkin dari satu topik, satu rumusan masalah ini akan muncul anak-anak rumusan masalah yang lain. Ya, artinya pertanyaan-pertanyaan lain yang akan juga kita kaji di dalam penelitian ini. Nah, tapi umumnya kita buat dalam bentuk 3 pertanyaan ya, atau 3 rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dia mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Ya. Jadi kita harus sudah mengetahui apa saja akan kita teliti di dalam penelitian ini. Jadi kalau misalkan tadi membahas tentang akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Magic Banten, misalkan kita melihat proses akulturasinya seperti apa. Berarti di dalam rumusan masalah bagaimana proses akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Magic di Banten. Kemudian aspek kedua, misalkan mau kita coba gali di dalam penelitian itu adalah bentuk-bentuk akulturasinya. Bukti dari adanya akulturasi itu apa? Maka urusan 2 misalkan bagaimana bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Magic Banten. Nah, poin ketiga misalkan terkait pemaknaan dari masyarakat. Ya, bagaimana pemaknaan masyarakat Banten terhadap Magic, gitu, terhadap akulturasi Islam dan budaya lokal tadi, atau mungkin aspek yang lain. Gitu. Nah, jadi tergantung pada si peneliti mau apa sih mau dikaji, apa yang mau digali. Nah, 3 rumusan masalah ini nanti yang harus ada di dalam pembahasan. Jadi nanti di dalam pembahasan bab 2, 3 dan seterusnya itu rumusan masalah itu harus betul-betul dikaji secara komprehensif. Nah, di penutup juga nanti di bagian penutup 3 rumusan masalah itu juga harus terjawab di dalam kesimpulan ya. Artinya rumusan masalah yang kita tanyakan itu memang ya itu akan kita kaji dan itu harus muncul di dalam pembahasan riset. Nah, di kesimpulan juga kita harus menyimpulkan apa temuan kita secara ringkas nanti ya. Atau analisa kita terhadap rumusan masalah itu tadi. Jadi jangan kemudian membuat rumusan masalahnya A tentang proses akulturasi misalkan, dan di dalam pembahasannya di dalam bab pembahasan si peneliti itu tidak ada terkait proses akulturasi itu. Nah, itu yang salah besar ya. Artinya kalau kita memang mau mengkaji proses akulturasinya, maka munculkan itu di dalam perumusan masalah. Tuh. Kemudian, jadi rumusan masalah ini dia menjadi dasar bagi penentuan hipotesa penelitian, ya, menjadi dasar bagi proses penelitian itu nanti. Jadi ini sangat penting. Jadi harus betul-betul dibuat rumusan masalah yang seefisien mungkin, sepadat mungkin, dan betul-betul menggali apa yang ingin kita gali. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah unsur yang lain, unsur yang juga penting dalam penelitian adalah tujuan penelitian. Ya. Nah, umumnya yang dibuat oleh mahasiswa atau ya ada dosen peneliti, biasanya tujuan penelitian dia dikaitkan dengan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan jadi topik utama penelitian ini. Misalnya kalau tadi bagaimana proses akulturasi Islam dan budaya lokal dalam Magic Banten, tujuan penelitian biasanya cukup mengubah redaksi kalimatnya untuk menjelaskan atau untuk menganalisa, untuk mengidentifikasi atau untuk mendeskripsikan proses akulturasi Islam dan budaya lokal. Nah, tujuannya seperti itu ya. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Tujuan penelitian itu bisa dibuat dalam ya 1-5 menit lah, selesai. Karena umumnya tadi dikaitkan dengan, atau bisa juga dibuat kalimat yang redaksi yang lain yang betul-betul menjadi tujuan penting dari penelitian ini. Oke. Kemudian selain tujuan penelitian ada signifikansi atau manfaat penelitian. Nah, signifikansi atau manfaat penelitian ini
dia harus menjelaskan manfaat penelitian baik dari aspek akademis, normatif ya, maupun dari aspek praktisnya, ya, fungsi praktisnya. Misalnya untuk fungsi atau manfaat penelitian secara akademis dan normatif, riset ini misalkan berguna atau bermanfaat untuk menjelaskan atau memberikan kontribusi keilmuan pada bidang keilmuan yang menjadi tema ini, menjadi tema penelitian kita. Jadi memberikan kontribusi bagi perumusan konsep-konsep atau teori-teori tertentu terkait dengan tema itu tadi. Nah, kalau secara normatif misalkan penelitian ini memberi gambaran holistik atau komprehensif tentang gambaran-gambaran umum terkait fenomena tertentu di masyarakat, misalkan sebagaimana yang mereka pikirkan, mereka jelaskan, mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan, kalau terkait penelitian budaya. Nah, secara praktis ini tentu ada tergantung jenis penelitiannya ya, secara praktis tergantung topiknya, misalkan untuk memberikan masukan pada pemerintah daerah untuk memberikan membuat dalam sehingga bisa dijadikan referensi dalam membuat kebijakan tertentu, misalkan itu praktisnya. Nah, bagi si peneliti sendiri apa tuh manfaat praktisnya bagi lembaga yang di mana dia bekerja, bagi objek penelitiannya dan sebagainya, itu manfaat praktis ya. Nah, itu sebenarnya juga tidak terlalu sulit, bisa kalian lihat contoh-contoh tujuan dan manfaat penelitian itu di penelitian-penelitian yang lain, dan itu hanya sedikit mengubah redaksi saja. Dan biasanya si penguji tidak terlalu mempermasalahkan banget ya terkait tujuan manfaat penelitian. Saya biasanya kalau mereview atau membimbing riset, paling kalau saya lihat redaksinya ini kurang sesuai, ya saya betulkan. Karena biasanya memang tujuan manfaat penelitian itu ya redaksinya hampir sama, hanya mengubah sedikit disesuaikan dengan topik itu tadi. Yang penting biasanya yang menjadi poin penilaian tadi ada latar belakang masalah, judul tadi dengan perumusan masalah. Nah, selanjutnya setelah manfaat penelitian sudah dijelaskan, unsur lainnya yang juga penting adalah tentang kerangka atau kajian teoritis. Ya. Kajian teoritis harus dibedakan dengan kerangka konseptual ya. Ada kajian teoritis, ada kerangka konseptual. Nah, biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa atau mungkin beberapa akademisi ketika menulis tentang kerangka konseptual atau kajian teoritis, itu yang dijelaskan adalah konsep-konsep yang ada di dalam judul. Misalkan apa itu akulturasi, kalau tadi judul akulturasi, kemudian apa itu Islam, apa itu budaya. Nah, itu namanya kerangka konseptual. Konsep-konsep yang ada, konsep-konsep besar yang harus dijelaskan, yang relevan dengan topik yang kita kaji. Nah, kalau kajian teoritis sebenarnya seharusnya menjelaskan teori apa nih yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menganalisa fenomena itu, ya, atau untuk menganalisa topik itu. Misalkan kalau kita mau bahas tentang kepemimpinan kiai dan jawara, misalkan kita bisa gunakan teorinya Weber tentang karisma, misalkan, ya, atau yang teori yang lain ya. Nah, itu jadi teori-teori besar yang kita gunakan untuk menganalisa suatu topik tertentu, ya. Bukan hanya sekedar menjelaskan konsep-konsep yang ada di dalam judul atau definisi-definisi yang ada di dalam judul itu tadi, bukan hanya sekedar itu. Jadi menjelaskan teori yang akan kita gunakan untuk membedah penelitian kita tadi.
sehingga hasilnya ya sesuaikan dengan teori yang ada terkait karisma misalkan, atau terkait habitus dan lain sebagainya. Nah, kemudian unsur selanjutnya yang harus ada juga adalah telaah pustaka atau kajian pustaka atau previous studies ya, kajian sebelumnya, atau tema-tema atau riset-riset sejenis ya yang relevan. Nah, di dalam bagian ini kita harus mencari apakah sudah pernah ada orang lain atau peneliti lain yang melakukan riset dengan tema sejenis. Nah, kita harus baca hasil-hasil riset mereka. Nah, kita jelaskan di dalam previous studies. Misalnya di kalimat pengantar awal di bagian ini, ada beberapa riset yang sudah melakukan tema kajian tentang tema ini. Yang pertama, Ajmadi Azra misalkan membahas tentang ini, bla 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 bla. Nah, kita jelaskan apa yang disimpulkan atau apa yang ada di dalam kajian yang ditulis oleh Profesor Ajmadi Azra tadi. Nah, kemudian kita jelaskan perbedaan riset yang sudah ada tadi dengan riset yang akan kita lakukan. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Ya, untuk pertama menghindari plagiarisme. Ya. Karena jangan-jangan riset yang kita lakukan itu sudah ada dan isinya sama persis dengan yang kita lakukan. Ya. Nah, jadi fungsinya tadi untuk membedakan antara riset kita dengan riset orang lain. Judul boleh sama, tapi kalau isinya berbeda itu tidak termasuk plagiat. Nah, oleh karena itu kenapa ini penting menjelaskan previous studies, kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya, baik itu yang ditulis dalam bentuk thesis, disertasi, proposal, penelitian atau buku. Nah, kita diwajibkan menjelaskan perbedaan riset kita dengan riset yang sudah ada sebelumnya. Ya, paling tidak 3-5 topik ya, atau 3-5 penelitian. Nah, kemudian unsur penting lainnya dalam proposal penelitian adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu isinya apa saja? Itu yang pertama adalah metode penelitian yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan penelitian kuantitatif, apa kualitatif, apakah menggunakan pendekatan antropologis, menggunakan pendekatan historis, sosiologis, teologis, dan lain sebagainya, pendekatan hukum. Nah, kemudian selain tadi metode dan pendekatan, kita juga perlu menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Nah, tempat penelitiannya di mana, waktunya kira-kira, namanya proposal kan perkiraan bulan apa kita lakukan riset, walaupun realnya mungkin nanti waktunya bisa bertambah atau berkurang ya. Nah, paling tidak dalam proposal kita bisa jelaskan waktu dan tempat penelitiannya di mana. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif biasanya perlu ada penjelasan populasi dan sampel ya. Populasi itu keseluruhan dari objek akan diteliti, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang akan kita jadikan objek penelitian. Nah, selain metode pendekatan waktu dan tempat serta populasi dan sampel tadi untuk kuantitatif, kita juga perlu jelaskan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini umumnya yang digunakan oleh para peneliti adalah ada observasi ya, observasi, pengamatan. Nah, observasi ini ada observasi langsung, ada observasi tidak langsung. Nah, observasi langsung ini adalah kita terlibat secara langsung dalam satu satu fenomena tertentu. Misalkan kita membahas tentang tradisi mauludan di satu tempat tertentu. Nah, kita terlibat aktif dari proses awal ini, jadi kita mingle ya, bercampur dengan masyarakat setempat untuk melakukan satu kegiatan tertentu. Sehingga kita merasakan langsung bagaimana emosi keagamaan, bagaimana gerak, mimik dan lain sebagainya dalam seluruh proses tradisi itu tadi. Nah, observasi tidak langsung juga bisa lewat pengamatan, hanya pengamatan sebagai orang luar ya, artinya kita hanya mengamati saja bagaimana proses tradisi itu berlangsung. Nah, untuk bagian ini akan ada khusus satu video khusus terkait bagaimana observasi wawancara dilakukan. Nah,
Selain observasi itu ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana teknik melakukan wawancara? Nah, ada banyak pengalaman menghadapi orang-orang yang diwawancarai ya. Nah, kita harus peka tuh sebagai peneliti kapan melakukan wawancara, dengan siapa kita wawancara kita harus tahu. Jadi ada banyak teknik yang perlu kita pelajari ya dalam melakukan sebuah wawancara. Nanti ada video khusus bagaimana melakukan wawancara langsung ke masyarakat, ke informan ya. Di wawancara itu ya kadang-kadang kita menemukan informan-informan yang dia tidak suka diwawancarai, apalagi kalau topik-topiknya topik-topik yang sensitif. Nah, bagaimana menghadapi informan seperti ini? Ada juga misalkan wawancara dengan satu informan tertentu dan dia karena orang yang suka ngobrol misalkan semakin saking asiknya sehingga wawancara bisa kemana-mana, menghabiskan waktu bisa berjam-jam padahal seringkali keluar dari topik yang sedang kita. Nah, bagaimana teknik supaya wawancara itu fokus pada apa yang akan kita gali? Itu juga ada tekniknya, akan ada video khusus tentang itu ya. Kira hari ini fokus dulu pada ya unsur-unsur penting dalam sebuah proposal penelitian, karena kalau dijelaskan secara rinci akan panjang ini video. Kemudian teknik analisis data ya. Teknik analisis data ini juga ada macam-macamnya. Ada kalau dalam bidang antropologi itu ada analisa strukturalisme, ada fungsionalisme, struktural-fungsionalisme, ada macam-macam. Nah, kemudian juga ada proses triangulasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas secara khusus di video tentang bagaimana teknik analisis data. Nah, kalau dalam kuantitatif analisis data tentu ada rumus-rumus yang tertentu yang harus digunakan ya. Nah, itu yang penelitian kuantitatif. Ya. Nah, kemudian setelah metodologi penelitian, kemudian kalau dalam kuantitatif biasanya ada hipotesis ya. Hipotesis ini dugaan sementara. Nah, sebenarnya dalam penelitian kualitatif juga ada hipotesis ya, tetapi tidak dijelaskan di dalam proposal. Jadi ya kita sudah bisa menerka misalkan apa sih dugaan kita terhadap hasil dari riset ini gitu. Nah, tapi kalau dalam kuantitatif dia harus muncul misalkan ada pengaruh A terhadap B, ada pengaruh faktor X terhadap faktor Y, atau tidak ada pengaruh faktor X terhadap faktor Y. Penelitian kualitatif, walaupun kita sudah menduga misalkan ada akulturasi di dalam ada akulturasi antara Islam dan budaya lokal di dalam Magic Banten, tetapi tidak perlu kita jelaskan di dalam proposal ya. Dalam kuantitatif harus ada. Jadi hipotesis adalah penjelasan sementara atau postulat peneliti tentang apa yang diperkirakan oleh peneliti sebagai hasil penelitian. Nah, setelah itu kemudian ada referensi ya, daftar pustaka. Jadi referensi itu penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita atau keahlian kita atau pengetahuan kita tentang topik yang kita gali. Oleh karena itu semakin banyak referensi yang kita gunakan itu semakin bagus. Artinya pengetahuan kita tentang topik yang akan kita pilih itu betul-betul mumpuni, betul-betul kita kuasai. Ya, betul. Nah, bagaimana membuat daftar pustaka atau referensi? Ada bagian khusus nanti video khusus. Sekaligus nanti akan kita buat bagaimana cara membuat footnote yang benar dan daftar pustaka yang benar. Yang jelas referensi ini, apalagi yang di banyak kampus sekarang ini sudah diharuskan referensi lebih banyak dari jurnal-jurnal terbaru ya, artinya 5-10 tahun terbaru, karena biar ada update pengetahuan ya, pengetahuan terkini yang dihasilkan oleh riset-riset peneliti sebelumnya. Aspek yang menurut saya paling menentukan berhasil
tidaknya sebuah penelitian di ACC atau disetujui oleh si penguji, pertama adalah dari judul, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat metode penelitian, yang kelima teori yang digunakan, keenam previous studies dan referensi. Nah, di balik semua itu harus jelas kontribusi akademiknya dan kebaruan keilmuan, ya, originalitasnya. Jadi apa sih originalitas dari riset ini? Apa kontribusi akademiknya terhadap aspek akademis, ya. Tuh. Jadi kalau tidak ada originalitasnya, tidak ada kebaruannya, tidak ada kontribusi akademiknya, maka dipastikan proposal itu akan gagal di ACC, akan gagal disetujui. Nah, saya akan sharing bagaimana membuat, karena seringkali kita membuat penelitian itu di waktu-waktu yang sudah deadline, ya. Saya akan sharing, ya, saya juga mengalami beberapa kali, bahkan sering mungkin, karena saya termasuk juga yang kalau membuat proposal suka di waktu yang cukup deadline, besok penutupan, misalkan ada riset itu, malam baru saya buat. Nah, ada tekniknya. Jadi yang pertama, kalau kita sudah paham nih tema yang disediakan untuk satu riset, tema apa? Nah, kita ambil tema yang betul-betul tema itu memang sudah kita artinya kita punya pengetahuan tentang itu, ya, sedikit atau banyak. Jangan ambil tema yang sama sekali kita baru, ya, kecuali kalau itu riset pesanan, misalkan dari dinas tertentu yang minta kita riset ini. Nah, kemudian setelah kita menentukan tema yang akan kita ambil, kita tentukan topik atau judul yang akan kita lakukan, judul yang akan kita angkat. Nah, setelah itu kita cari referensi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan tema itu tadi. Nah, biasanya kalau saya sudah punya pilihan judul atau tema, saya akan mengangkat ini nih. Sudah, saya ambil buku-buku di lemari, karena biasanya setiap tahun mengumpulkan buku-buku terkait bidang ilmuwan saya, antropologi atau antropologi agama. Nah, saya pilih. Nah, biasanya saya lihat daftar isinya nih. Nah, kita lihat daftar isinya ada yang mengkaji tentang topik yang akan kita bahas itu enggak. Nah, kalau ada kita ambil. Mau 20, 30 sampai 100 buku kita kumpulkan, kita ambil. Nah, kemudian kita cari juga jurnal-jurnal di secara online, ya, di Google kita cari buku atau jurnal yang terkait tentang topik. Kalau sudah, kita downloadin semua. Nah, kalau sudah semua kita baca sekilas, ya, baca cepat, ya, fast reading. Setelah kita punya gambaran tentang itu, nah, kita lihat juga misalkan bagaimana topik itu, misalkan kita bahas tadi tentang satu tradisi tertentu, satu pertunjukan tertentu, misalnya tradisi pertunjukan apa di Bali misalkan. Kita lihat sekilas tuh riset-riset sejenis yang sudah pernah membahas itu, apa aspek yang sudah dibahas, nah, supaya kita bisa membedakan, bisa membuat satu riset yang berbeda dengan itu. Setelah kita baca sekilas, kemudian kita buat proposal. Nah, yang betul-betul harus matang adalah tadi judul sama latar belakang masalah sama rumusan masalah. Nah, sebenarnya kalau sudah terbiasa membuat rumusan masalah, tujuan, manfaat dan lain sebagainya itu mudah, ya. Artinya hanya dalam hitungan menit itu sudah selesai. Yang paling membutuhkan waktu kalau kita membuat proposal itu adalah membuat latar belakang masalah dengan teori, ya. Teori yang akan kita gunakan. Itu yang paling membutuhkan waktu. Nah, artinya untuk membuat satu proposal yang betul-betul menarik dan ada kontribusi keilmuan itu, kita baca tuh untuk membuat referensi tadi, untuk membuat tadi latar belakang dan teori apa yang akan kita gunakan. Nah, karena untuk aspek yang lain menurut saya itu sebenarnya kita hanya mengolah redaksi saja, ya, mengolah redaksi, dan itu tidak butuh waktu yang lama. Oleh karena itu sebenarnya kalau lagi deadline misalkan, itu sebenarnya bisa dibuat dalam satu malam, ya, proposal penelitian itu.
Karena sebenarnya kita hanya tinggal membuat yang butuh waktu yang lama, yang saya bilang tadi, itu dilatar belakang masalah dengan teori penelitian. Karena kalau metode penelitian misalkan, kalau orang sudah biasa melakukan riset, dia akan paham nih, oh metode ini yang digunakan, pendekatannya ini. Ini nggak lama. Kecuali untuk pemula ya, memang kalau untuk pemula kita harus pelajari dulu metode apa yang pas. Nah, kita baca dulu metode A, B, C itu apa perbedaannya, mana yang akan kita gunakan. Tapi kalau sudah terbiasa sebenarnya tadi kita bisa buat dalam 1 sampai 3 hari proposal penelitian selesai. Ya, yang penting tadi referensinya harus banyak. Nah, saya terus terang tidak bisa membuat proposal kalau saya tidak punya referensi yang banyak. Maka langkah pertama dilakukan adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi, kita baca secara cepat, kita pilih di dalam daftar isi yang kira-kira ada kaitan. Jadi jangan kemudian kita kumpulkan buku, kemudian buku ini kita baca satu persatu semuanya. Itu sampai berbulan-bulan nggak bakal selesai. Ya. Jadi kita buka daftar isinya. Nah kira-kira yang paling relevan dengan topik yang akan kita teliti mana? Nah, itu yang kita baca. Jadi jangan baca secara keseluruhan. Nah kalau misalkan kita sudah menemukan satu dua halaman kita baca, kita menemukan apa yang kita cari, sudah kita tandai, simpan, cari buku yang lain seperti itu. Ya. Apalagi misalkan ada teori, ini tuh ada yang pas nih, ya, kita tandai saja. Nanti ketika menyusun, ya tinggal kita lihat referensi. Jadi waktunya efektif, efisien, dan ya tentu hasil proposalnya juga tidak buruk amat. Tapi memang harusnya untuk membuat proposal ya sudah jangka waktu yang cukup ya, entah 1 minggu atau 1 bulan, untuk supaya kita mengisi dulu nih otak kita dengan pengetahuan terkait topik-topik yang tadi, gitu ya. Nah, setelah nanti proposal penelitian selesai dan kemudian diujikan dan kemudian kita lolos, maka langkah pertama sebelum melakukan penelitian lapangan atau penelitian studi pustaka adalah dengan menyusun outline. Nah kadang-kadang proposal juga diminta untuk membuat outline-nya, itu malah akan lebih baik. Karena ketika proposal dan outline sudah selesai, sebenarnya 50% penelitian sudah selesai. Sisanya tinggal kita melakukan riset lapangan dan studi pustaka. Nah, bagaimana cara membuat outline tadi supaya betul-betul menggambarkan keseluruhan, membahas keseluruhan dari topik penelitian ini, dan hasilnya juga bisa kita kirim ke jurnal baik nasional maupun internasional. Nah itu ada tekniknya. Nanti di video berikutnya saya akan sharing bagaimana membuat outline. Outline juga sebenarnya tidak lama, 1 malam selesai. Ya, walaupun untuk pemula ya butuh beberapa hari itu, butuh konsultasi juga dengan pembimbing atau kawan-kawan yang lain. Tapi kalau sudah kepekaan penelitiannya sudah biasa ya melakukan penelitian, dia akan muncul kepekaan penelitian. Oh, untuk topik ini outline-nya seperti ini, Nah, saya sering melakukan membuat outline penelitian itu hanya dalam 1 malam. Jadi selesai. Bahkan bukan hanya 1 malam, beberapa jam sudah bisa. Jadi tadi kalau kita sudah terbiasa melakukan riset lapangan, kita paham mana yang pas untuk dibuat dalam outline. Nah, untuk hal-hal lain juga akan kita sharing dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat AI semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan kalau ada yang butuh bagaimana contoh proposal, bisa di kolom komentar ya. Akan kami kirim ke email atau ke WA masing-masing untuk contoh proposal seperti apa, terutama untuk dosen-dosen ya yang butuh bagaimana buat proposal yang menarik dan tentu diasasi oleh penguji. Baik, terima kasih sahabat AI, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa menjadi peneliti yang handal sehingga hasil-hasil riset kita itu layak dipublikasi oleh masyarakat luas dan memberi manfaat juga pada masyarakat luas. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.